Jadi kalau kita pengetahuannya sedikit, usahanya sedikit, yang tidak kita sangka itu sudah disangka orang lain. Doa itu dikabulkan oleh Allah kan seperti orang ketelean manuk itu tidak bisa dipastikan itu karena yang berdoa atau karena yang mengamini, atau kalau yang mengamini ada 3.000 orang, yang mana yang sebenarnya dikabulkan oleh Allah, itu kan telek manuk. Sukses itu dari usaha kita sendiri atau dari keberuntungan sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Helmi, Sabrang, sekarang kita berdiskusi atau mendengarkan penyanyi kita tema-tema yang simpel-simpel aja. Nah, yang paling simpel ini bahkan mungkin agak lebih simpel dari yang simpel itu saya usulkan judul telek manuk. Telek manuk tai burung. Jadi saya membayangkan kalau kita lewat kantor pos, terus ada kawat listrik atau kawat apapun ya, terus ada burung-burung yang hinggap di situ. Kemudian ketika kita lewat, itu kadang-kadang si burung kan nelek atau membuang kotoran. Nah, itu tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita manage, tidak bisa kita tentukan siapa yang pas burung nelek itu dia ada di bawahnya. Nggak tahu randonnya gitu ya. Jadi tidak ada regulasi untuk menentukan siapa yang ketelean manuk, siapa yang kena timpa tai burung itu. Nah, sebenarnya hidup itu kan hampir bisa digambarkan secara simpel seperti itu. Jadi misalnya itu namanya nasib apa takdir itu kan. Jadi Anda, Mbak Via, bikin lagu, bikin album zaman dulu ya, dipersiapkan, diperhitungkan segala macamnya, notasinya, terus sampai ke publikasinya, keliling ke daerah-daerah, masuk radio-radio segala macam. Semua ilmu marketing, semua ilmu viral itu dijalani, tapi tidak laku. Besoknya dia kuliah di Australia, sebelumnya dia sempat rekaman satu album yang tidak dikerjakan, yang tidak digarap, yang tidak pakai ilmu apa-apa, ternyata booming. Jadi ternyata ilmu telek manuk itu juga tidak simpel. Karena masalahnya kan ketika manuk itu nelek, membuang kotorannya, itu pada detik mana, pada pas apa, seseorang lewat itu dia dari mana, berapa langkah, itu kan tidak bisa kita tentukan. Jadi ternyata hidup itu memang hanya sesuatu yang kelihatannya cuma telek manuk, tapi ternyata sangat tidak mudah dan tidak ada ilmu manusia yang bisa menentukan itu. Nah, telek manuk ini kan bisa berarti siapa yang dapat hidayah dari Allah. Kalau saya sering di Ma'ian berdoa ya, doa itu dikabulkan oleh Allah kan seperti orang ketelean manuk itu tidak bisa dipastikan itu karena yang berdoa atau karena yang mengamini, atau kalau yang mengamini ada 3.000 orang, yang mana yang sebenarnya dikabulkan oleh Allah, itu kan telek manuk itu. Jadi ternyata tidak sesimpel itu. Jadi tidak bisa hidup itu kita bilang simpel-simpel saja, karena ternyata memang telek manuk pun sama sekali tidak simpel. Atau contoh lain Anda upload sesuatu ke YouTube, Anda bikin sesuatu, Anda sebarkan di medsos segala macam, terus jadi viral. Kalau Anda bikin lagi kan belum tentu dia ketelean manuk. Jadi lagu apa, nilai apa, produksi apa yang kira-kira akan viral atau akan booming atau akan laku di pasaran, itu juga sangat sukar rumusnya. Nah, Sabrang kan barusan sedang mempelajari segala hal mengenai branding dan marketing. Sebenarnya itu ilmu itu universal, berlaku memang dalam hidup ini, ataukah memang ada sesuatu yang agak reguler, Bang? Bahwa viral tidak viral itu tidak bisa ditentukan. Mungkin saya akan bercerita sebuah penelitian gitu. Ada penelitian tentang itu memang. Ada penelitian tentang. Jadi ada pertanyaan begini, sukses itu dari usaha kita sendiri atau dari keberuntungan sih? Karena ada dua cara pandang yang berbeda itu. Dan ini ada yang meneliti sebenarnya yang mana nih yang berlaku nih, kan gitu. Salah satunya dia meneliti misalnya gini, pemain NFL kalau nggak salah ya, pemain NFL itu hoki. Ketika dilihat pemain profesional hoki,
ternyata banyak persennya, kalau nggak salah sekitar 45% itu lahir di bulan Januari. Di kuartal pertama di tahun itu. Iki kan lahir kan bukan dari usaha itu lahir keberuntungan itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ternyata yang lahir di tahun itu sesuai dengan waktu pendaftaran. Jadi ketika waktu pendaftaran dia yang badannya lebih gede daripada lahir belakangan, sehingga kelihatan lebih punya potensi karena badannya lebih gede, sehingga lebih menonjol, kemudian dia mendapat pelatihan yang lebih dan seterusnya, terus jadi pemain profesional. Ini berarti bukan usaha tok nih, ada juga keberuntungan. Nah, terus kemudian ada lagi dia mensimulasikan astronot, 3.000 astronot. Terus kira-kira yang masuk siapa nih, yang usahanya besar atau yang beruntung nih. Kemudian dia mensimulasi dari satu orang itu berapa persen usahanya, berapa persen keberuntungannya. Kan nggak salah keberuntungannya cuma dikasih 5% itu. Terus kemudian dicoba berkali-kali, siapa yang masuk. Ternyata faktor keberuntungan yang paling dominan. Oh iya. yang paling dominan itu faktor keberuntungan, bukan faktor usaha. Tapi yang tidak berusaha juga juga punya pengaruh pada efeknya, efek hasil akhirnya, sehingga ada persentase suksesnya. Jadi akhirnya dia begini kesimpulannya, kita nggak bisa untuk mensikapi hidup. Jadi urusan manfaatnya nih, ini urusan praktis bagaimana kita menghadapi kesuksesan itu. Jadi jangan mengandalkan keberuntungan, juga tidak mengandalkan usaha tok. Jadi frame of mind yang paling baik menurut dia adalah ketika kita berusaha mencari sukses, kita harus percaya 100% bahwa yang mempengaruhi sukses itu adalah usaha kita. Tapi kita harus sadar bahwa ternyata keberuntungan itu berlaku lebih besar, kata dia gitu. Tapi dalam actionnya kita harus percaya 100%. Kalau saya usaha keras pasti berhasil ini. Ini kan ilmu simpel sehari-hari manusia. Kita berusaha, Tuhan yang menentukan. Kan gitu kan, gampangannya gitu. Nah, keberuntungan itu kita andaikan berasal dari tali. Kan saya selalu membayangkan ada Tuhan tuh kasih tali bermiliar-miliar ke bumi. Terus yang mana yang ditarik sama Tuhan itu yang namanya keberuntungan. Tapi kan ilmunya tetap simpel tadi. Kita berusaha keras, kita berikhtiar, tapi Allah yang menentukan, kan begitu. Nah, penelitian itu kan mencoba mencari juntrungnya gitu. Sebenarnya ini sebenarnya pemetaannya bagaimana, asal usulnya bagaimana, sebab akibatnya bagaimana. Terus ditemukan penelitian tadi itu. Nah, itu kan sebenarnya kalau saya personal ya, Bang ya. Misalnya saya punya sekian puluh buku, saya punya interaksi dengan masyarakat, saya ketemu dengan puluhan ribu orang setiap kali maiyahan, saya dibeli buku-buku saya, atau saya disambati banyak orang mengeluh kepada saya, atau beribu-ribu orang punya anak minta namanya ke saya, dan seterusnya. Kalau saya ditanya itu apakah keberuntungan ataukah kesungguhan saya? Kan saya selalu mengatakan gini, semua yang saya capai dalam hidup saya sampai umur 67 tahun ini bukanlah hasil dari apa yang saya kerjakan. Semua itu bukan rencana saya, bukan cita-cita saya, bukan keinginan saya. Itu semua gift, itu semua adalah berkah, itu semua adalah rahmat gitu. Kalau saya cenderung seperti itu karena saya tidak mau punya kesimpulan atau asumsi bahwa saya lebih berperan daripada Tuhan, yang begitu. Jadi itulah sebabnya apakah simbolik, apakah ma'iyah, apakah lagu-lagu Kiai Kanjeng, ataukah apapun saja yang saya lakukan selama 67 tahun, tetap saya simpulkan bahwa tetap kita nyadong berkah dari Tuhan. Arab viral apa ora, Arab terkenal apa ora, Arab berlagu nasional apa internasional atau lokal atau personal saja, itu juga betul-betul 100% dari Allah. Bahkan ketika kemarin kita terlibat di dalam doa dengan Ikatan Dokter Indonesia, itu sebenarnya yang saya gelo adalah saya tidak berpikir untuk mengatakan bahwa kan ada rumus kul indolal tu fa innama adillu ala nafsi wa inih tadaitu fa bima yuhiya ilayya rabbi. Kalau saya tersesat, maka itu adalah ketersesatan saya sendiri. Tapi kalau saya berada di jalan yang benar, yang baik, yang lurus, maka itu adalah karena Allah sayang kepada saya. Jadi sebenarnya sesat itu bisa kita
analognya bisa sembuh, bisa sukses, bisa segala macam kan gitu. Jadi saya sembuh, saya sukses, saya tidak sakit, saya mencapai sesuatu, itu secara tawadhu harus saya simpulkan itu semua berkah dari Allah. Karena kalau saya mengkonsep ma'iyah terus apa bisa jadi kayak sekarang? Kalau saya bikin lagu apa bisa jadi Kiai Kanjeng kan? Jadi semua yang saya rencanakan, semua yang saya cita-citakan sebenarnya itu sebenarnya hanya kode saja kepada Allah, kode untuk minta kepada Allah. Tapi yang terjadi adalah berkah Allah kepada kita itu Bang. Jadi ini ini menurut saya ini bukti bahwa agama sudah memberi sesuatu yang fundamental untuk kita lakukan. Maksudnya tadi itu kalimat kita hanya bisa berusaha, Tuhan yang menentukan. Berusahanya tetap harus dilakukan loh, nggak terus kemudian cuman nunggu seperti itu. Tapi kita tahu bahwa hasil akhirnya tetap Tuhan yang menentukan, atau dalam bahasa lain luck lah yang menentukan. Dan ini ternyata punya efek samping juga. Efek sampingnya begini dalam penelitian itu. Orang yang menganggap suksesnya adalah dari usahanya sendiri itu lebih tidak lomo, lebih pelit daripada orang yang menganggap kesuksesannya adalah berkah dari Tuhan. Kalau dia menganggap suksesnya adalah berkah, ini Tuhan yang ngasih kok, ini enggak 100% usahaku juga kok. Saya cuma beruntung aja di sini. Itu lebih mau memberi ke orang. Lebih lomo, apa bahasa Indonesia lomo? Lebih dermawan. Lebih ringan tangan kepada orang lain. Lebih murah hati kepada orang lain. Ini efek samping yang baru ketahuan ketika diteliti. Ketika diteliti ada penelitian apa namanya dengan metode ilmiah penelitiannya dengan kontrol grup, dengan apa namanya eksperimen grup dan seterusnya lah. Itu outputnya adalah seperti itu. Orang yang menganggap kesuksesannya adalah dari hasil luck atau diberikan oleh Tuhan, itu lebih dermawan daripada yang menganggap usahanya sendiri. Min haitsu la yahtasib. Jadi Allah memberi rezeki, berkah, rahmat atau apapun di luar frame perhitungan manusia. Kan dasarnya itu kan. Nah, saya memilih lebih baik saya ngakoni bahwa itu adalah berkah dari Tuhan daripada itu hasil dari usaha saya sendiri. Meskipun kita tidak pernah berhenti berusaha. Jadi misalnya apa sih yang viral ini? Apa sih yang diterima paling banyak orang itu? Bisa kita hitung, tapi tetap min haitsu la yahtasib, di luar perhitungan manusia. Min haitsu la yahtasib atau yahtasibu kan gitu. Tapi makanya surat At-Tolak ayat 23 itu kan menjadi pedoman dasar hidupnya anak-anak ma'iyah. Kan gitu. Manusianya tetap harus berusaha sekeras-kerasnya, tetapi punya keyakinan bahwa Allah lah yang memberikan hasilnya atau seperti apa hasilnya. Nah, anak kalimat yang terakhir tadi itu apakah satu bentuk pengakuan bahwa variabel di dalam kehidupan itu sedemikian, apakah banyak, apakah kompleks, ataukah apapun yang manusia tidak mampu mengkontrolnya atau mengendalikan sedemikian rupa sehingga bisa mengatakan akan seperti ini hasilnya atau bagaimana? Kalau kesuksesan dalam society, kalau kesuksesan yang berhubungan dengan orang lain, yang berhubungan di luar cara pandang itu, kita kan nggak punya kontrol 100% nih. Yeah. Jadi pasti faktor yang di luar sangat banyak. Faktor perbedaan waktu 1 menit aja bisa menentukan supir taksi dapat penumpang atau tidak. Jadi itu sangat banyak faktor yang tidak bisa kita hitung memang. Fragmen kecil ya, Bang ya. Dulu sebelum online ya, misalnya kita tukang ojek, kita sudah bekerja keras keliling ke stasiun, ke kantor pos, ke tempat-tempat keramaian dengan tujuan di situ yang akan lebih banyak order untuk saya bawa mengantarkan orang kan begitu kan. Tetapi kan sebenarnya kan ada faktor lain yang sebenarnya mungkin bukan variabel, tapi mungkin itu substansial, malah itu mindsetnya. Bahwa ketika saya keluar dari gang, pas ada orang lewat terus naik ojek saya, itu kan di luar perhitungan manusia, karena itu urusannya kan detik, Bang. Saya telat 1 detik, 2 detik, dia sudah lewat, saya lebih dulu 1 detik, 2 detik, mungkin dia pakai ojek yang lain dan sebagainya. Jadi itu kan kejadian seperti itu kan terjadi pada apa saja, termasuk keluarga dan jodoh kita. Makanya saya kan cenderung ini kan menentukan adab doa kita, Bang. Kita kan selama ini kan adab doa itu kan tidak terlalu kita hitung ya. Adab itu etika kita meminta sama Allah itu. Jadi kalau sekarang saya misalnya, ya Allah,
mbok Maiyah begini, mbok Indonesia begitu, mbok Kiai Kanjeng begitu, itu kan kalau Tuhan jawab begini, saya bayangkan kurang apa le, wis tak kei sembarang to kowe, wis tak gampang ke to, wong kowe ora nganggo pemasaran kowe laris kaya ngono. Kalau Allah jawab gitu kan saya malu juga. Jadi sebenarnya yang saya maksud adalah bahwa jodoh pun dalam berkeluarga pun kita dipenuhi oleh fenomena yang menurut saya itu mainstream, bukan variabel. Nah, termasuk simbolik itu juga harus punya gagasan mainstreamnya sebenarnya apa. Iya. Karena tapi yang bisa dilakukan oleh manusia yang maksimal adalah kerja keras dan sungguh-sungguh, cuman itu toh. Manjada wajada itu. Ini ada dialektika yang gini juga. Logis kenapa melakukan usaha walaupun kita tahu bahwa hasilnya Tuhan yang menentukan. Ini kalau disambungkan, dialektiknya disambungkan dengan konsep tadi itu ya, Tuhan akan memberikan dari tempat yang tidak disangka-sangka, itulah ya tasib itu tadi. Yang tidak disangka-sangka oleh siapa? Kan gitu. Misalnya tidak disangka oleh kita nih. Jadi kalau kita pengetahuannya sedikit, usahanya sedikit, yang tidak kita sangka itu sudah disangka orang lain. Jadi yang diberikan kepada kita sebenarnya bukan baru untuk umat manusia, tapi cuma baru buat kita. Kan gitu. Jadi kalau kita berusaha dan memaksimalkan pengetahuan kita sudah menyangka semua yang terjadi. Ini malaikat juga mikir nih, harus memasukkan lucknya, memasukkan keberhasilannya dari tempat yang tidak disangka-sangka. Tempat mana nih yang belum disangka-sangka sama dia? Orang dia udah tahu, sudah menyangka semua jenis yang sudah dilakukan oleh manusia ya. Sehingga yang dimasukkan adalah sesuatu yang betul-betul baru dari sudut pandang manusia, bukan dari sudut pandang dia sendiri. Tidak disangkanya dari kalau lihat kalimatnya kan yarzukhu min haitsu la yahtasib, hu sama ya itu padanannya. Jadi siapa yang menyangka dan yang tidak menyangka. Hu itu siapa? Ya kamu. Saya memberi rezeki kepada Sabrang yang Sabrang tidak menyangka. Semakin sangkaan kita lebar. Nah, Sabrang mengatakan, makanya sangkaan kita itu ana indadzoni abdi bi tadi itu. Kalau Allah mengatakan kalau gitu, aku kata Allah hidup berlaku berdasarkan persangkaanmu. Nek persangkaanmu sempit, ya kowe entuke sempit. Nek persangkaanmu ombo, ya kowe entuke ombo, kan gitu. Tuh. Ya jubhu min haitsu la yahtasib, ya. Bukan na atau ta atau dan seterusnya. Jadi sangat jelas sebenarnya keterikatan dan dialektika yang non-stop, yang abadi dan niscaya terus-menerus itu dengan kemahaan subjek primer ya. Kita sebut saja Allah itu subjek primer. Oleh karena itu kita, menurut saya hidup itu yang nomor satu adalah merayu Tuhan, kan gitu. Bagaimana kita merayu, artinya melakukan segala hal yang dia suka, ya toh Bang? Ya, mengatakan sesuatu yang dia suka, yang membuat dia jatuh cinta ke kita, sehingga min haitsu la yahtasib itu nanti akan banyak ke kita gitu loh. Jadi makanya berdoa itu juga harus dalam konsep merayu Tuhan. Ojo ngeragas nang Gusti Allah, kan gitu. Jangan rakus kepada Tuhan. Nanti kita kan minta semau-maunya kita minta. Meskipun Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan, aku akan menjawab. Tapi kan tidak berarti kita tidak punya regulasi, tidak punya ukuran. Jadi kalau saya, bagaimana kita merayu Tuhan. Setiap perilaku dan kata-kata kita itu konsep dasarnya adalah merayu Allah supaya yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada 3 level manusia, 3 level hamba Allah. 1 level Siti Maryam atau Maria, yaitu hamba Allah yang sama Allah betul-betul dipegang begini dengan cintanya, dan itu ditanggung jawabi Allah secara eksplisit dan langsung. Jadi Jibril datang tiap hari bawa makanan, ya apel, ya apa. Kalau kita ya lotek, gado-gado gitu ya, mie godok, mie godok dan seterusnya gitu ya. Terus ada level di bawahnya di mana Allah itu menyebarkan rezeki. Nanti tergantung pertemuannya, itu tergantung usaha dan kerja keras kita itu. Gitu. Nah, level ketiga adalah orang yang tidak menghitung bahwa ada sebaran rezeki, ada sebaran berkah, ada sebaran rahmat itu, sehingga dia berpendapat bahwa semakin saya bersungguh-sungguh, semakin saya berhasil, kan begitu.
tanpa ada faktor sebaran tadi itu. Nah, kita tinggal memilih kita hidup di level yang mana. Kalau level pertama mungkin membutuhkan persyaratan kualitatif yang luar biasa seperti ibunya Nabi Isa. Tapi kan kita semua sudah mengalami level kedua, bahwa rizki Allah itu begitu rupa. Kiai Kanjeng itu pentas 30 tahun tanpa promosi, tanpa pemasaran, tanpa berpikir industri, dan tidak pernah sepi dan seterusnya. Itu kan min khaitul la yahtasib pada level kedua di mana Allah menyebarkan itu. Nah, jadi mudah-mudahan simbolik ini juga oleh Allah direkrut untuk masuk min khaitul la yahtasib. Syukur-syukur dikategorikan karena tingkat penemuannya kan juga luar biasa. Menurut saya tingkat hidayah Allah kepada Sabrang dalam konteks simbolik tadi kan menurut saya kan itu juga satu tingkat yang tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu mudah-mudahan simbolik ini juga akan didatangi terus oleh malaikat Jibril dan disuguhi makanan. Amin. Kira-kira gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.